Oke, gini. Lo tau kan, bentar lagi kan kita mau lulus SMA. Nah, kita tuh kan mau bikin video angkatan nih ya, buat kenang-kenangan. Nah, terus sekarang gue tuh mau ngerekam wawancara lo bertiga untuk dimasukin ke video angkatan itu gitu. Soalnya lo bertiga tuh udah sahabatan banget dari kelas 1 gitu. Nah, jadi sekarang nih gue bakal ngasih lo pertanyaan, terus lo jawab, gue rekam di handicam gitu ya. Nah, pertanyaan gue itu, kalau misalnya lo ini kan ntar pisah nih ya, terus nanti ketemu 5 tahun lagi, apa harapan lo buat temen lo masing-masing gitu? Lo ngerti kan? Sevi. Oke, harapan gue nanti nih kalau gue ketemu Dana lagi, entah berapa tahun lagi, kalau kuliah, moga-moga dia tuh jadi lebih aktif, nggak pasif dan nggak pendiam kayak sekarang. Soalnya dia suka sok misterius, kulkas gitu kali ya. Ya ampun. Kalau gue sih sama juga ya, gue pengennya juga pas udah gede nanti, kalau gue pas ketemu lagi udah kuliah gitu ya, gue pengennya nih berdua nih ya, udah punya pasangan masing-masing deh, nggak jomblo terus. Gila, jomblo mulu, masa gue doang nih pacar? Enggak, oh bukan pemberitahuan yang Dika tuh memang playboy. Playboy apaan gila lu? Enak jomblo aja, bukan playboy, laku. Gue kalau gue ya pertama tuh gue pengen ngeliat lo berdua sukses dan dapetin apa yang lo impiin. Yang kedua, gue pengen kita bisa tetap kayak gini, tetap jadi sahabatan meskipun udah tua. Dan yang terakhir, kalau kita ngumpul-ngumpul lagi, ya meskipun lo udah mungkin nggak kenal gue ya, tapi gue pengen ngeliat lo semua seneng. Manis sekali. Ya udah ya, pokoknya makasih banget ya buat kalian bertiga. Ntar dimasukin ke video angkatan deh ya. Oke, ya, makasih ya. Ya udah lama banget loh gue gak kesini. Iya kok. Iya. Gila, lukisannya masih ada loh, inget gak sih? Kalau nonton Dana itu ya? Boneka lo juga masih ada nih, Steph. Kok lo masih nyimpan semuanya sih, Dan? Lo sering menyendiri gitu ya di sini lo, antisosial ya lo? Enggak. Utopia bukan kata yang tepat, tapi itu adalah hal yang pertama kali ada di pikiran gue kalau gue ngeliat kehidupan orang lain. Tiap pagi mereka bangun dan bersyukur kepada Tuhan atas segala yang telah Ia berikan. Dan di malam hari, mereka tidur dengan penuh harapan akan hari esok. Sementara gue bangun pagi dan ngerasa kacau, males banget buat ngadepin hari-hari gue. Gue ngejalanin hari-hari gue dengan kepaksa. Gue lebih pengen sendiri, karena gue selalu merasa teracuhkan kalau gue sama orang lain. Dan di malam hari, gue tidur dan berharap kalau gue gak usah bangun lagi. Gue tertawa buat nyembunyiin kesedihan gue, dan gue selalu bercanda buat nyembunyiin sakit hati gue. Kalau Wizard bilang, I should have no feeling, cause feeling is pain. As everything I need is denied me, and everything I want is taken away. But who I've got to blame? Nobody but me. Dik, jangan dong Dik, adik. Lu kenapa sih? Emang banyak ada foto lu sama cowok lu yang ngesek ya? Oh, udah punya cowok sekarang. Siapa cowok lu? Orang Pinoy? Ada deh. Lo kenapa sih Dik? Nggak dulu nggak sekarang nanyain gue cowok mulu. Mending lo nanya Dana. Tuh dia kan anti sosial. Ya udah sekarang udah. Dan kenapa lu anti sosial? Kok anti sosial? Tuh, udah kan? Sekarang gimana lu, Step? Udah nanya. Gue Kenapa nggak sih? suka ditanya-tanya.
masalah, ketidaksesuaian antara kenyataan dan harapan akan sesuatu. Gue ngerasa kalau gue tuh punya banyak banget masalah. Sampai-sampai gue gak bisa mencerna semuanya. Semua yang gue harapin gak pernah bisa terpenuhi. Kalau dilihat sekilas dari luar sih, kehidupan gue bisa dibilang kehidupan anak muda yang ideal. Keluarga gue sempurna, IP gue nyaris 4, dan gue punya banyak temen yang mau gak peduli sama gue. Tapi sebenarnya keluarga gue tuh fucked up banget. Karena keluarga gue tuh keluarga yang materialistis, dimana kasih sayang diukur dengan materi. Dan terus terang, gue bener-bener gak tahan lagi. Karena yang gue butuhin adalah kasih sayang yang sebener-benernya, bukan dalam bentuk materi. Gue punya banyak temen juga bukan karena gue pintar bergaul, tapi karena gue pintar berpura-pura di depan mereka, seakan-akan gue emang seru. Di depan mereka, gue gak pernah jadi diri gue sendiri. Gue jadi orang lain, dan gue capek hidup di bayang-bayang orang lain. Gue sering berimajinasi tentang kehidupan utopis, kehidupan yang sempurna. Dan itu sangatlah kerasa nyata, padahal kenyataan yang sebenarnya pahit banget. Kenikmatan berimajinasi itu bener-bener gak ada ampunnya. Dan gue tahu kalau gue terus-terusan berimajinasi, gue bisa makin kacau. Karena apa yang gue hadepin di kenyataan beda banget sama imajinasi gue. Mungkin cara terbaik bukan dengan menghapuskan imajinasi-imajinasi gue, tapi dengan menghapuskan kenyataan yang ada. Ketika lo udah gak peduli lagi dengan kenyataan yang ada, imajinasi akan mengambil alih diri lo, dan itu akan terasa seperti kenyataan yang manis. Ini pernah minum gak? Ya. Dan lo ngapain lo baca buku cinta-cintaan murahan kayak gini? Oh enggak, itu buku nyokap gue kali. Lo love life lo seperti kita ya, sampai baca buku cinta-cintaan murahan. Kalau kata orang-orang tahun 60-an, love is the ultimate trip. Buat gue, cinta itu cuman bentuk lain dari neraka yang gak bisa gue hadepin. Sebenarnya gue gak susah buat dapetin cowok kayak temen-temen cewek gue yang lain. Cuman ada satu masalah, gue gak suka cowok. Gak tau kenapa gue jadi lebih tertarik ke cewek daripada ke cowok. Ya inilah gue, seorang remaja lesbian yang masih belum bisa nerima fakta bahwa gue seorang lesbian. Karena susah banget rasanya ngadepin hidup kayak gini, apalagi di umur-umur gue sekarang, dimana segalanya kelihatan serba labil. Ketika teman-teman gue curhat tentang cowok-cowok yang mereka suka, mana mungkin gue tiba-tiba curhat tentang cewek yang gue suka. Kita ini hidup di dunia dimana norma-norma memaksa kita ke kesesuaian. Dan kalau kita berusaha buat nolak norma-norma itu, kita bakal dianggap abnormal. Jujur, gue bener-bener butuh cinta, tapi yang bisa gue dapet cuman sakit dari cinta tersebut. Maksud gue, gimana gue bisa mencintai dan dicintai kalau cinta yang gue milikin merupakan aib buat keluarga gue. Dik, tangkap. Gila, tuh jago. Basket nih gue. Keren ya? And stick right still here. Look at some beer and cheers. Put your hands up, take your clothes off and make some noise. Get ready for this, we ain't going nowhere. We still here, we still here. Stick right still here, we ain't going nowhere. We still here, we still here. Snake right still here. Snake pop is in the house. Suka.
Kesenian apa? Tahu nih, nggak ada musik. Cari aja sendiri deh tuh di bawah. Gue mau buka dulu. Seringkali dalam tidur gue bermimpi bahwa gue lagi berada di antara orang-orang dan gue merasa teracuhkan. Masih di dalam mimpi gue, ketika gue menutup mata dan bukanya kembali, orang-orang di sekitar gue udah ngilang. Dan di sanalah gue sendiri, merasa takut akan kesendirian gue. Gue takut, gue kaku. Dan di saat gue terbangun, gue masih merasa kaget dan kaku, karena mimpi itu terasa seperti kenyataan. Anjing nih bener-bener nyata. Kalau aja gue bisa jadi orang lain dengan tanda sempurna nempel di jidatnya, gue gak akan pernah lagi diacuhkan. Gue bakal dapat banyak kasih sayang dari semua orang, dan gue gak perlu berpura-pura bahagia lagi. Dan, bakar Dan. Ada satu pertanyaan yang sering muncul di pikiran gue kalau gue lagi mikirin kehidupan ini. Kenapa juga Tuhan nyiptain orang-orang kayak gue, orang-orang yang lahir sebagai pendosa? Setahu gue, hampir semua agama melarang homoseksualitas, dan homoseksualitas gak bisa dipandang sebagai alternatif dari orientasi seksual. Gue gak pernah milih untuk dilahirin kayak gini. Gue gak ngerasa bangga ataupun sok-sokan. Sejujurnya, gue malah selalu ngerasa dikejar rasa kebingungan. Sebagai lesbian, gue berada di antara dua pilihan yang sulit. Kalau gue milih untuk jadi seorang lesbian sejati, mungkin gue akan ngerasa nyaman, karena hati gue emang maunya begitu. Tapi gue juga mesti terima fakta bahwa gue akan ngancurin harapan keluarga gue sebagai agen reproduksi selanjutnya. Belum lagi rasa malunya. Yang pasti mereka bakal kecewa banget. Dan gue sendiri pasti akan ngerasa kalau Tuhan benci gue, karena gue adalah seorang pendosa. Sementara kalau gue mutusin untuk gak menerima diri gue sebagai seorang lesbian dan berusaha ngejauhin dunia itu, mungkin gue akan membuat orang-orang di sekitar gue tenang. Tapi di sini perasaan gue sendiri akan dikorbankan, dan selamanya gue bakal hidup di kebohongan. Seandainya gue gak usah milih. Kocak nggak? Gue waktu itu kan bokap gue ulang tahun, terus gue sosok mau ngasih surprise gitu, kasih kado ke kantornya dia. Pas gue datang, kantornya itu sepi banget, lagi makan siang. Ya orang-orang udah makan keluar semua. Gue sok-sok datang, gue datang, gue buka pintu mau ngagetin. Dan lo tau gue liat apa? Gue malah ngeliat dia lagi umplek-umplekan sama cewek yang gue yakin banget bukan nyokap gue. Selingkuh ya? Sekretaris bokap gue. Ya masih mending, cuma mergokin itu doang, mergokin cewek lain tidur sama bokap lo. Nah gue mergokin cewek lain tidur sama nyokap gue, coba bayangin. Ya gitu deh. Lo tahu sendiri kan sejak ditinggal bokap gue tuh nyokap gue agak-agak gimana gitu, agak-agak gila gitu kan. Terus dia punya teman
tampangnya tuh kayak Bubariah gitu deh. Cewek. Nah kayak gini, nah mirip kayak gini. Terus sih sekali waktu gue tuh dia sering main ke rumah nih, bocah nih. Itu sekali waktu gue kan buru-buru pengen pergi gitu. Gue pengen minta uang uang jajan. Terus gue ceritanya jalan, masuk kamar. Lagi pesta bugil. Berdua nih lagi tumplek-tumplekan gitu. Cuman karena kaget ngeliat gue, langsung tutup pakai selimut. Kan gue langsung, gue juga jadi nggak enak kan. Ya gitulah. Kalau berdua kok aneh-aneh banget sih keluarganya. Dika, udah jangan pegang-pegang aku lagi males. Gini loh kalau mau bela orang tuh. Aduh, jangan pegang-pegang aku. Ayo, gue males mau kamar mandi. Udah, kamar mandi. Ketika gue ngeliat darah ngalir dari tangan gue tersentak dan gue sadar kalau sebenarnya gue belum siap buat mati. Gue belum siap buat mati meskipun hidup gue tuh udah saks banget. Kayaknya hilangnya hasrat hidup gue belum tergantikan deh oleh keinginan buat mati. Dan pada saat itu gue baru menyadari betapa bodohnya hidup gue. Bunuh diri gak akan menyelesaikan masalah gue, dan lebih baik gue meneruskan kesempatan gue untuk hidup. Gini loh kalau mau bela orang tuh. Aduh, jangan pegang-pegang aku. Ayo, gue males mau kamar mandi. Udah, kamar mandi. Kapan lagi kita kayak gini, Dan? Tahu. Abis ini Steffi ke Manila.
Lo udah gak jelas. Kapan gua gak jelas? Anjir, tadi juga lo. Yang gak jelas tuh lo. Setiap kali gue ke rumah lo selalu aneh. Kapan ke rumah gue coba? Gue tanya. 2 minggu yang lalu, berapa bulan yang lalu, iya kan? Sorry, lama-lama kabar. Gimana, jadi main gak? Jadi dong. Bibir lo kenapa? Hah? Gue gak tahu kenapa tiba-tiba gue bisa punya hobi aneh kayak gini, yaitu dandan kayak cewek. Kayaknya semua ini dimulai sejak setahun yang lalu deh, saat gue ninggalin dunia hura-hura SMA dan mulai ngerasa butuh suatu kegiatan untuk dijadikan pelampiasan. Aneh banget ya kedengerannya, tapi menurut gue hidup kayak gini tuh cara hidup yang asik-asik aja kok. Tapi ya pastilah gak ada orang berpikiran sama kayak gue. Orang kayak gue ini adalah orang-orang yang dianggap sakit sama masyarakat. Tapi asal tahu aja, gue bukan orang gila. Gue itu tuh normal, sama normalnya sama orang lain. Menurut gue, dan kayak cewek itu adalah bentuk pengekspresian dan pelampiasan masalah gue. Maksud gue, ya gitulah. Tiap orang kan punya kebebasan untuk melampiaskan masalah mereka dengan cara yang berbeda-beda. Bahkan banyak anak muda sekarang punya cara pelampiasan diri yang lebih gawat lagi, seperti nyimeng, mabok-mabokan, atau jadi vandalis sekalian yang merusak properti orang lain. Tapi mereka gak pernah dianggap seaneh orang-orang kayak gue. Sementara gue cuman ngekspresiin diri gue dengan mempercantik diri dengan baju dan make up. Mau gimana lagi? Emang cuma dengan cara itu kok gue bisa ngerasa senang. Tapi pada dasarnya gue cuman ngurusin urusan gue sendiri, dan itu gak ganggu orang lain kan? Kok malah gue yang dianggap sebagai orang gila di sini? Sorry. Lama. Nah, apa kabar? Hah? Enggak apa-apa. Tadi gue habis minum sirup. Iya, sirup. Oh. Itu mah gue lagi ribut sama cewek gue. Lo habis pada ngomongin gue ya? Habis resek banget sih tadi. Rese, apaan rese? Paling gak suka yang Biasanya juga kayak gini. yang lagi gak suka. Bentar ya. Halo. Iya. Enggak, tadi aku mau bilang lupa. Ya ilah. Iya. Ganggu banget sih cewek lo. Denger kan dulu ya. Ya, aku telepon udah. Cewek gue, gimana mungkin gue bisa bilang rahasia ini sama dia? Maaf ya, tapi selama ini aku suka dandan kayak cewek. Tapi jangan khawatir, aku masih sayang sama kamu kok. Gila, bisa kebayang gak betapa kaget dan sedihnya kalau sampai dia tahu? Enggak, gue gak mungkin bilang sama dia. Walaupun gue selalu berharap suatu hari nanti gue bisa berbagi semua ini sama dia. Tapi itu gak mungkin, karena itu bakal nyakitin dan bakal ngecewain dia. Dia itu cewek pertama yang sayang sama gue karena hati gue. Dia selalu bilang, gak peduli betapa jeleknya kamu 30 tahun lagi,
aku akan selalu sayang sama kamu. Tiap kali gue mikirin ini, gue selalu kecewa sama hidup gue. Gue kecewa karena gue udah ngecewain cewek gue. Kamu kenapa sih? Kok mukanya sedih gitu? Saat itu gue tahu kalau dia benar-benar sayang sama gue. Tapi betapa besarnya sayang dia sama gue tetap gak bisa ngejawab pertanyaan itu. Ya, pada akhirnya gue cuma bisa bilang enggak apa-apa kok. Ke orang lain tuh gue gak pernah peduli kalau harus nutup-nutupin hobi aneh gue ini. Tapi ke cewek gue benar-benar susah untuk berbohong sama dia. Tiap kali gue ngeliat dia tersenyum lega saat mendengar jawaban gue tahu kebohongan gue masih pantas untuk gue lakuin demi dia. Udah pada makan belum sih lo? Belum. Lapar banget nih. Makan luar aja. Mau curhat. Bisa nggak selesai sampai pagi? Bener kan? Iya. Pada suatu titik, gue ngerasa capek mikirin semua ini. Hidup gue tuh udah susah, dan gue malah bikin tambah susah dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan retorik yang sebenarnya jawabannya udah ada di diri gue sendiri. Gue pengen keluar dari kekacauan ini. Harapan bahwa gue bisa ngejalanin kehidupan yang sempurna, yang beda banget dari kehidupan gue sekarang. Palingan cuma jadi omong kosong doang. Sekarang gue mau berhenti bertanya-tanya, dan gue akan menjalani hidup gue padanya, dan tentunya berusaha buat ngadepin semua ini. Kalau seandainya gue cerita masalah ini ke teman-teman gue, mereka pasti bakal bilang, ngapain sih Dan? Hidup lu tuh udah enak lagi, dan lu gak masuk hitungan deh buat jadi orang-orang kayak gitu. Ya mungkin mereka ada benernya, karena apa yang gue lakuin di depan mereka cuma pura-pura. Pura-pura seakan hidup gue perfect, padahal sebenarnya enggak. Atau emang iya? Depresi udah jadi barang komersil, udah jadi industry of cool. Apakah gue depresi karena gue pengen orang lain yang nganggep gue cool? Sebenarnya gue nggak tahu. Dan jadi bagian dari industry of cool bukan sesuatu yang gue rencanain. Tapi yang gue tahu, semua ini udah jadi kayak kanker bagi gue. Dan yang bisa gue lakuin cuma terus-terusan nenggelamin diri gue dalam harapan-harapan palsu. Gue berharap untuk bisa ngatasin ini semua, tapi kayaknya nggak bisa. Dan gak segampang itu buat ngilanginnya dan lari begitu aja. Yang sempurna tuh hidup mereka, bukan hidup gue. Coba gue kayak Dika, coba gue kayak Steffi, Coba gue bisa kayak Dana, coba gue bisa kayak Dika. Mereka tuh gak pernah mikirin sulitnya hidup, gak kayak hidup gue. Hidup gue palsu. Gue capek bohong terus sama orang yang gue sayangin. Coba gue bisa kayak Dana, coba gue bisa kayak Steffi, coba gue bisa kayak Dika, coba gue bisa kayak Dana, coba gue bisa kayak Dika, coba gue bisa kayak Steffi, coba gue bisa kayak Dika, Coba gue bisa kayak Dana, coba gue bisa kayak Steffi.
If I pull the trigger, will my mind flash as happiness? Will it go black and fade away? If I pull the trigger, if I pull the trigger, if I pull the trigger.